saat ini masih menghantui kita, menjadikan semua jadwal menjadi kegiatan semu semata. Banyak sekali rencana yang gagal di sebuah monster kecil ini. Rencana liburan bersama keluarga, spend time dengan teman-teman, atau bahkan menghalangi kita dalam mewujudkan mimpi yang telah kita cita-citakan di jauh hari. Memang berat rasanya tak bisa keluar. Ya, tapi mau bagaimana lagi? Semua ini pasti ada hikmahnya. Memang berat rasanya tak bisa menjalani hari seperti sedia kala. Contoh saja sekolah online yang seperti saat ini sedang para pelajar hadapi. Sebagian pelajar beranggapan sekolah online merupakan sebuah bencana karena materi yang sedang dipelajari menjadi berkali lipat lebih susah yang disebabkan oleh terbatasnya biaya sehingga terhalang melakukan KBM secara online. Tetapi hal ini tak menjadi masalah karena APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang didapatkan dari hasil pembayaran pajak masyarakat Indonesia memberikan dana dalam bidang pendidikan, seperti bantuan kota contohnya. APBN merupakan rincian daftar yang dibuat secara sistematis, berisi rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, atau 1 Januari sampai 31 Desember. APBN terdiri atas 3 komponen utama, yaitu pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara. Perubahan APBN dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Tujuan APBN diantaranya yaitu memberikan arah bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi yang diembannya, melihat dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat karena anggaran disusun berdasarkan kinerja, sebagai sumber data yang akurat bagi rakyat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan pendapatan masyarakat yang dipungut melalui pajak. Fungsi APBN yang pertama, otoritas. Anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, perencanaan. Anggaran negara menjadi pedoman manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, pengawasan. Anggaran negara menjadi dasar pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, alokasi. Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, stabilisasi. Anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengucapkan fundamental perekonomian. Yang keenam, distribusi. Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Data yang dikutip dari pidato yang dibacakan oleh Presiden Insinyur Joko Widodo adalah pemerintah mengalokasikan pendidikan sebesar 20% dari belanja negara. Pada tahun 2020, anggaran pendidikan direncanakan sebesar 505,8 triliun rupiah atau meningkat 29,6% dibandingkan realisasi anggaran pendidikan tahun 2015 yang sekitar 390,3 triliun rupiah. Dengan anggaran pendidikan yang meningkat tersebut, diharapkan tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal. Kemampuan dasar anak Indonesia harus terus dibangun, mulai dari pendidikan usia dini dan pendidikan dasar terutama untuk meningkatkan kemampuan literasi matematika dan sains. Latihan sesuai dengan kebutuhan industri juga mencetak calon-calon pemikir, penemu, dan entrepreneur hebat di masa depan. Kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga akan ditekankan pada perbaikan kualitas guru, mulai dari proses penyaringan, pendidikan keguruan, pengembangan pembelajaran, dan metode pengajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi. Pendidikan dasar dan menengah dalam rangka pemerataan akses pendidikan dan percepatan wajib belajar 12 tahun. Pemerintah melanjutkan program bantuan operasional sekolah BOS kepada 54,6 juta siswa pada tahun 2020, melanjutkan program Indonesia Pintar dengan memberikan beasiswa hingga 20,1 juta, memberikan akses yang luas pada anak-anak dari keluarga yang kurang mampu untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang tertinggi. Dengan pendidikan, kita dapat memutuskan mata rantai kemiskinan. Pada tahun 2020, pemerintah memperluas sasaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi kepada 818.000 mahasiswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dan memiliki prestasi akademik melalui Kartu Indonesia Pintar. Hal ini juga diberikan untuk mahasiswa pendidikan vokasi dan politeknik, serta pendidikan sarjana pada program studi sains
dan teknologi untuk meningkatkan akses keterampilan bagi anak muda yang mencari pekerjaan dan yang mau berganti pekerjaan. Pada tahun 2030, pemerintah akan menginisiasi program Kartu Prakerja di mana mereka dapat memilih jenis kursus yang diinginkan antara coding data analistik, desain grafis, akuntansi, bahasa asing, barista, agrobisnis, hingga operator alat berat, dan lain-lain.